Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. It's me Frika Sanikva. Stay tune terus teman-teman di channelnya Frika Sanikva. Nah, untuk konten kali ini Frika Sanikva ingin memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam pencegahan stunting, di mana konten yang kemarin itu adalah informasi mengenai apa itu stunting. Tetapi sebelum kita ke penjelasannya lebih lanjut, teman-teman harus tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ke teman-teman lainnya. Oke teman-teman, nah di pembahasan kali ini itu kita akan memberikan informasi mengenai hal-hal apa aja yang harus dilakukan dalam pencegahan stunting. Nah, Frika Sanikva di konten sebelumnya juga sudah berjanji ingin memberikan penjelasan mengenai item-item apa yang dilakukan dalam pencegahan stunting. Nah, di konten sebelumnya itu Frika Sanikva hanya menjelaskan sedikit pemahaman mengenai apa itu stunting. Nah, penjelasan untuk bagaimana pencegahan stuntingnya itu lengkap di sini. Jadi teman-teman harus simak video ini dari awal sampai selesai biar teman-teman tidak ketinggalan informasinya. Oke teman-teman semua, kita review sedikit mengenai penjelasan yang sudah kita sampaikan pada konten sebelumnya, yaitu definisi tentang stunting. Mungkin teman-teman semua ada yang lupa, boleh, tidak ada salahnya saya ingatkan kembali definisi dari stunting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan kronis pada anak yang diakibatkan karena kekurangan nutrisi dalam waktu yang cukup lama, yaitu di 1000 hari pertama kehidupan, sehingga anak mempunyai tinggi badan itu lebih pendek dari standar usianya. Nah teman-teman, mungkin teman-teman banyak yang bertanya 1000 hari pertama kehidupan itu kapan? Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu adalah dimulai dari awal masa kehamilan sampai anak lahir berusia 2 tahun atau 24 bulan. Nah, disinilah kita harus perhatikan hal-hal yang mempengaruhi stunting. Itu harus kita cegah. Perlu teman-teman ketahui semuanya bahwa stunting itu ditandai ada 3 hal. Yang pertama adalah gagal tumbuh. Kalau gagal tumbuh itu biasanya kita bisa lihat dari fisiknya teman-teman. Jadi anak tersebut kalau dia mengalami gagal tumbuh itu bisa dilihat dari tinggi badan. Jadi tinggi badannya itu adalah pendek dan dia juga dapat dilihat dari berat badannya. Berat badannya adalah termasuk kurus. Nah, jadi disitulah kita bisa lihat dari fisiknya bahwa anak tersebut terjadi gagal tumbuh. Nah, itu salah satu yang menandai stunting. Kemudian stunting ditandai yang kedua yaitu gagal kembang. Kalau gagal kembang ini salah satunya adalah terjadi gangguan kognitif. Kemudian lambat menyerap pengetahuan, lemah di matematika. Jadi seseorang atau anak yang mengalami gagal kembang karena stunting itu biasanya dia lemah dalam hal hitung-hitungan. Kemudian dia mempunyai kecerdasan lebih rendah. Jadi dia itu susah untuk konsentrasi ya. Untuk belajar, berkonsentrasi, fokus itu susah. Jadi anak yang stunting itu yang pertama tadi adalah terjadi gagal tumbuh dan kedua adalah gagal kembang. Kemudian ditandai yang ketiga adalah dengan gangguan metabolisme. Jadi potensi untuk terkena penyakit tidak menular itu tinggi. Contohnya penyakit tidak menular itu seperti hipertensi, diabetes mellitus, jantung dan lain sebagainya. Next, kita lihat teman-teman, bahaya buruk apa yang terjadi kalau
anak tersebut terkena atau terjadi stunting. Yang pertama adalah pendapatan saat dewasa yang lebih rendah. Jadi logikanya adalah anak-anak yang stunting ya, hal kecilnya dia mempunyai postur tubuh yang pendek. Sedangkan biasanya kalau seseorang ingin mendapatkan suatu pekerjaan, itu biasanya kita dilakukan tes ataupun banyak sekali yang harus dilihat oleh suatu perusahaan. Salah satunya adalah di fisik, yaitu dilihat dari tinggi badannya. Jadi seseorang yang stunting mempunyai postur pendek itu susah untuk memilih suatu pekerjaan. Mau sekolah saja, mau di tingkat perguruan tinggi saja, mereka susah untuk memilih perguruan tinggi yang mereka inginkan. Ya, jadi ini penting sekali. Jadi stunting itu harus kita cegah dari dini. Kemudian yang kedua, bahaya buruknya adalah mempunyai kemampuan berpikir kurang, penampilan fisik lebih buruk. Ya pasti, tadi sudah saya katakan di gagal kembang. Jadi kalau stunting itu dia konsentrasinya rendah. Kemudian penampilan fisik lebih buruk. Ya pasti, orang yang mempunyai postur tubuh tinggi itu lebih bagus dilihat daripada orang yang mempunyai postur fisik pendek. Kemudian yang ketiga, bahaya buruk stunting itu adalah ancaman terhadap penyakit kronis. Nah, ini anak yang pada saat kecilnya terjadi stunting itu merupakan suatu ancaman terhadap penyakit kronis. Jadi itu harus berhati-hati dan harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya adalah kehilangan generasi yang berkualitas. Itu pasti. Jadi kalau stunting, dia daya berpikirnya kurang, konsentrasi belajarnya tidak fokus, kemudian akhirnya ilmu yang dia serap itu tidak baik, sehingga bagaimana kita akan mempunyai generasi berkualitas kalau kita mempunyai sumber daya yang seperti itu. Nah, jadi ini harus kita perhatikan. Kemudian mengurangi pendapatan negara. Ya jelas mengurangi pendapatan negara kalau anak-anak Indonesia, khususnya Indonesia ini mempunyai kualitas atau sumber daya manusia yang tidak bagus, ya pasti akan berpengaruh pada pendapatan negara. Kita harus lakukan, makanya pemerintah itu bersama-sama melakukan pencegahan stunting untuk menghilangkan atau untuk memerangi yang namanya masalah stunting. Jadi mari kita sama-sama untuk melakukan pencegahan stunting. Nah, ini teman-teman intinya. Jadi 3 hal yang harus kita perhatikan dalam pencegahan stunting itu ada 3. Kemarin sudah saya sentil ya di konten Perikasan Nikmat sebelumnya. Ada 3 hal itu apa aja? Yang pertama adalah perbaikan pola makan. Kemudian yang kedua adalah pola asuh. Dan yang ketiga adalah sanitasi dan akses air bersih. Oke guys, kita bagi satu-satu ya. Nah, kita bahas. Yang pertama adalah pola makan. Bagaimana cara perbaikan pola makan? Nah, kondisi stunting dipengaruhi oleh rendahnya perhatian serta edukasi orang tua terhadap memilih makanan untuk anak dari segi jumlah, kualitas gizi yang sering atau yang dilakukan sehari-hari. Jadi, para orang tua atau bunda-bunda, kita dalam memberikan pola makan itu harus perhatikan dari segi kualitas, dari segi jenisnya, dari segi jumlahnya. Jadi kita tidak hanya makan hanya sekedar makan. Jadi kita itu harus perhatikan dari 3J tadi ya. Nah, kemudian Kementerian Kesehatan itu merekomendasikan istilah yang namanya isi piringku. Nah, isi piringku ini adalah pedoman untuk memenuhi suatu gizi seimbang yang harus dilakukan atau harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, isi piringku itu bagaimana? Isi piringku
Itu adalah di porsi isi piringku, setengah dari isi piringku itu harus terdiri dari buah dan sayur. Nah, buah dan sayur itu adalah sumber vitamin dan mineral yang sangat bermanfaat bagi kita. Kemudian setengah isi piringnya lagi itu terdiri dari sumber karbohidrat dan protein. Sepertiganya itu harus terdiri dari sumber protein dan 2/3-nya adalah terdiri dari sumber karbohidrat. Nah, jadi teman-teman harus penuhi di porsi makan atau di isi piringku itu harus seperti itu. Jadi harus setengahnya itu harus terdiri dari vitamin dan mineral, kemudian protein dan karbohidrat, dan komposisinya seperti itu. Nah, jadi kita harus perhatikan gizi seimbangnya. Jadi kita tidak hanya makan sekedar kenyang. Nah, hal yang kedua itu adalah di pola asuh. Stunting disebabkan oleh pola asuh yang kurang baik dalam hal memberikan asupan bagi bayi dan balita. Dalam hal ini diperlukan edukasi kesehatan kepada kedua orang tua atau kepada bunda-bunda, dimulai dari kesehatan bagaimana cara memahami kebutuhan gizi dari masa kehamilan. Nah, setelah bayi lahir itu langsung dilakukan inisiasi menyusui dini oleh seorang bidan atau yang dikatakan dengan IMD. Kemudian kita usahakan bayi mendapatkan kolostrum. Nah, kolostrum ASI itu adalah ASI yang keluar pertama kali yang warnanya putih ke kuning-kuningan atau kuning ke coklat. Nah, kemudian setelah itu lanjutkan dengan ASI eksklusif. Nah, mungkin sebagian bunda dan teman-teman semua di sini sudah mengerti apa itu eksklusif, tapi tidak ada salahnya saya sampaikan bahwa ASI eksklusif itu adalah ASI saja yang diberikan kepada bayi 0 sampai 6 bulan. Ingat bunda, ASI saja, tanpa makanan apapun selain ASI. Nah, kecuali jika bayi sakit boleh dikasih obat, tetapi kalau seperti madu, air putih itu sudah diberikan di usia 0 sampai 6 bulan, itu artinya gagal ASI eksklusifnya. Nah, setelah berhasil ASI eksklusif, lanjutkan kembali ASI sampai usia 24 bulan yang diimbangi dengan pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI. Selain itu, para orang tua juga harus harus tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat, serta memantau pertumbuhan dan perkembangan anak rutin setiap bulan ke posyandu atau boleh ke fasilitas kesehatan lainnya. Kemudian anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan kekebalan tubuh dengan cara mendapatkan imunisasi, yaitu dengan datang ke posyandu atau ke fasilitas kesehatan lainnya, Bunda. Hal yang ketiga itu adalah sanitasi dan akses air bersih. Jadi sejak dini kita harus mengajari, mendekatkan anak untuk selalu dapat mencuci tangan dengan sabun dengan air bersih yang mengalir. Kemudian tidak buang air besar sembarangan. Kemudian bagaimana cara pengelolaan limbah rumah tangga. Nah, kemudian para orang tua juga harus memberikan atau menerapkan kebiasaan cuci tangan kepada anak, ya selalu diingatkan kepada anaknya cuci tangan itu harus pakai sabun dengan air yang mengalir. Jadi waktu-waktu yang penting untuk mencuci tangan pakai sabun itu kita harus kenalkan kepada anak sejak dini, yaitu di waktu sebelum makan, kemudian setelah menggunakan toilet, dan setelah bermain. Jadi hal-hal kecil sebenarnya ini adalah bermanfaat besar buat kita. Nah, jadi teman-teman itu perlu direview. Jadi hal yang perlu kita perhatikan dalam pencegahan stunting yaitu pola makan, pola asuh, dan sanitasi serta akses air bersih.
Nah, para orang tua dengan menerapkan 3 cara pencegahan stunting di atas, maka kita dapat menjadikan anak-anak kita itu lebih sehat dengan kondisi pertumbuhan dan perkembangan yang sesuai serta dapat menjauhkan dari risiko terjadinya ancaman suatu penyakit infeksi. Nah, teman-teman, kalau kita memang benar-benar ingin sekali melakukan pencegahan stunting, nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, saran saya, ayo kita berantas masalah stunting ini agar stunting di Indonesia ini tidak ada. Jadi, negara Indonesia mampu melahirkan generasi-generasi yang berkualitas, generasi-generasi dengan sumber daya manusia yang hebat. Nah, mari membangun gizi menuju bangsa sehat berprestasi tanpa stunting. Terima kasih teman-teman semua. Tunggu dan stay tune terus di channelnya Frika Sanifa. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.